saya Vivi Juliarti Soleha. Saya mengajar di SMK Plus Miftahul Ihsan Cilagrang, guru bahasa Indonesia. Yuk ikut belajar bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Kak, sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Silakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sekarang hari ini bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Baik anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah ya. 10 APKP luar biasa, rajin-rajin ya, kita pertahankan, oke? Oke, tapi Ibu cek dulu ya. Abdul Zikri, Abdul Fatah, Aulia Rahayu. Nah, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional ya, yang berjudul Maju Tak Gentar. Ibu mau mengingatkan kembali materi kita di pertemuan sebelumnya ya. Adakah yang masih ingat materi di pertemuan sebelumnya tentang apa? Saya Bu, Oke, silahkan Bang Dani apa? materi minggu sebelumnya membahas tentang laporan hasil observasi dan meliputi 3 struktur, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Oke, terima kasih Bang Dani. Bagaimana jawabannya betul? Betul. Halo Bang Dani. Berarti Bang Dani menyimak dengan baik ya materi di pertemuan sebelumnya bahwa terdapat 3 struktur LHO. Yang pertama pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah selanjutnya ada yang masih ingat lagi materi sebelumnya apa? Oke, silakan. Minggu sebelumnya kita membahas tentang contoh kerangka teks laporan hasil observasi berdasarkan strukturnya dimulai dari struktur awal hingga struktur akhir. Oke, terima kasih Elsa ya. Jawaban Elsa bagaimana Pak? Lagi. Nah, jadi Elsa menyampaikan bahwa di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai menyusun kerangka teks laporan observasi berdasarkan strukturnya. Di kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai, ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan? Menginstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Metode diskusi kelompok dan tanya jawab dengan model project based learning. Peserta didik diharapkan mampu memproduksi teks laporan observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan teks hasil observasi dengan penuh tanggung jawab. Berpikir kritis, kerjasama, disiplin, dan rasa ingin tahu. Pernahkah kalian memproduksi sebuah laporan? Pernah kalian membuat laporan observasi atau laporan pengamatan? Pernah? Coba, bagaimana cara membuat laporannya? Ya, bagaimana cara memproduksi atau membuat laporannya? Ada yang tahu? Dengan cara apa? Menyusun strukturnya. Menyusun struktur atau kerangka. Nah, itu tadi betul apa kata Dani ya. Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menyusun kerangka, otomatis
dalam memproduksi atau menulis laporan observasi itu berdasarkan kerangka yang sudah disusun. Tentunya berdasarkan pengamatan atau penelitian yang sudah dilakukan. Bahkan singkong berbentuk bulat, panjang, berbuku-buku dan tumbuh memanjang. Dan pada dasarnya singkong berbentuk menjadi menyukai 5 jari dan juga lembut yang memiliki garis pada senjata dengan kaki yang rata. Sedangkan pada ujung dan dari dalam singkong tersentuh kelilingnya seperti serangkaian. Daun singkong memiliki warna hijau tua dan ada juga yang berwarna agak kekuningan. Amati ya, begitupun dengan ruangan perpustakaan ini ya, bisa diobservasi pula, dibuat menjadi sebuah laporan observasi ya. Bagaimana cara membuat laporan observasi perpustakaan? Ya kembali lagi kepada struktur. Jadi patokannya struktur itu ya, dimulai dari pernyataan umum. Nah, pernyataan umum dari perpustakaan apa? Berarti kalimat definisinya dulu didefinisikan. Lalu diklasifikasi, apa yang mau diklasifikasikan? Misalkan fasilitas atau barang-barang yang ada di perpustakaan. Mulai dari apa? Coba di perpustakaan ini ada apa saja? Ada tentunya buku. Kalau di perpustakaan nggak ada buku di mana? Berarti bukan perpustakaan. Ya. Ada buku atau ada juga rak buku atau lemarinya ya. Lalu ada apa lagi? Kipas angin ya. Kipas angin, jadi perpustakaan sebisa mungkin harusnya nyaman. Lalu ada meja dan kursi. Kalau perpustakaan nggak ada meja sama kursi, gimana duduk-duduknya ya? Gimana bacaan masa berdiri gitu ya? Terus ada apa lagi? Ada apa? Ada papan tulis. Kebetulan di perpustakaan kita ada papan tulis ya. Jadi apa yang diobservasi dari objek perpustakaan ini yang ada di dalamnya yaitu diuraikan, biar dibuat menjadi sebuah laporan sampai ke deskripsi manfaat. Berarti manfaat dari perpustakaan. Apa sih manfaat dari perpustakaan? Ya, bisa membaca. Itu tempat untuk membaca buku, menambah ilmu ya. Juga bisa sekarang nih dipakai untuk kegiatan belajar. Jadi dalam memproduksi teks laporan observasi tentunya harus memperhatikan kaidah kebahasaan ya. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu kata serta frasa verba dan nominal ya. Selanjutnya yaitu afiksasi, yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi berarti kalimat pengertian atau pendefinisian dari objek yang diobservasi. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaannya adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Selanjutnya langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan tema atau kegiatan observasi. Kemudian menentukan tujuan observasi. Itu. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan observasi melalui pengamatan. Keempat, menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa kalian harus menjelaskan aspek apa yang akan dijelaskan, diklasifikasikan. Ya, kan jenis kucing banyak ya. Kelompok dia, kelompok 2 kalau tidak salah, mengobservasi objeknya kucing. Kalau tidak dibatasi apa yang mau diobservasinya itu terlalu banyak. Mungkin bisa-bisa saja ya, tapi dibatasi lah gitu ya. Kemudian membuat simpulan laporan hasil observasi. Jadi simpulkan laporan observasinya itu bisa di akhir setelah diskusi manfaat atau berada di dalam diskusi manfaat. Seperti itu ya, berdiskusi. Otomatis kalian silakan berkumpul atau duduk kembali bersama kelompok sebelumnya ya. Silakan kelompok 1, 2, 3 dan 4. Ayo. Silakan kalian menyusun proyek ya, memproduksi teks laporan observasi dari objek yang sudah kalian amati sebelumnya ya di rumah masing-masing. Oke, silakan kerjakan dimulai dari sekarang. Silakan berdiskusi bersama anggota kelompok masing-masing, saling bertukar informasi, bertanya jawab, saling menanggapi antar kelompok ya, antar dalam kelompok.
Jadi kan kemarin mana tanggal kemarin dia. Nah ini kan lebih dari pernyataan umum. Berarti di laporan paling awal dijelaskan apa dari situ ya tindakan ke sini. Kemudian bukan hanya ini saja, tambahkan lagi pengertiannya apa atau penjelasannya apa gitu ya. Kemudian lalu mengklasifikasi ya. Kemudian lanjut ke deskripsi bagian. Kan deskripsi bagian yang kemarin hanya kalimat pokoknya saja, kalimat utamanya saja kan ini. Nah kalian tambahkan menggunakan kalimat penjelas. Jadi kan cuma sedikit. Nah sekarang mah harus dalam bentuk laporan yang lebih kelompok 1 bagaimana sejauh ini ada kesulitan kah? Tidak ada ya, alhamdulillah. Oke, silakan. Ini udah sampai mana pekerjaannya? Deskripsi bagian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang akan mempresentasikan laporan hasil observasi tentang objek yang berjudul Pasar Malam. Nah di sini ada saya yang bernama Elsa Sugiana dan ada rekan-rekan saya yang bernama ada. Saya Halid kemana? Saya Sita. Kami akan membacakan tentang laporan hasil observasi yang telah kami lakukan terhadap objek yang berjudul Pasar Malam. Pasar malam merupakan pasar yang di dalamnya berisi tentang berbagai macam dagangan dan wahana permainan yang diadakan dari mulai pukul 5 sore sampai dengan puncaknya di malam hari. Selain itu, pasar malam merupakan pasar yang berintegrasi di malam hari dan tempat terjadinya transaksi jual beli antara para pedagang dan para pembeli. Nah, di dalam pasar malam ini menampilkan berbagai macam wahana permainan, salah satu di antaranya yaitu pola-pola dan biang lala. Selanjutnya yaitu hasil oleh rekan saya. Yang pertama, pora-pora. Pora-pora merupakan salah satu wahana permainan yang ada di pasar malam. Wahana ini memiliki bentuk yang mirip sekali dengan perahu, bajak laut yang sering ada di dekat angkut. Permainan ini bisa dinaiki dari anak remaja hingga dewasa. Bagi yang ada yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Jadi hari ini kita sudah mempelajari Presentasi kita buat laporan hasil observasi dengan informasi memproduksinya ya, praktek menulisnya. Kemudian ada ya materi yang tadi sudah kita bahas dari apa saja? Yang tadi disalin di produk kaidah kebahasaan dan langkah-langkah menyusun laporan observasi. Jadi kegiatan hari ini ya dapat disimpulkan bahwasanya kalian sudah melakukan proyek memproduksi laporan hasil observasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan, tentunya dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Ya, adakah kesulitan dalam kegiatan belajar hari ini? Atau mungkin ada yang belum dipahami? Sudah paham? Luar biasa ya, berarti tujuan pembelajaran hari ini dapat terlaksana dengan baik. Karena ternyata kalian sudah paham semua. Alhamdulillah ya. Nah coba ibu mau bertanya lagi, adakah manfaat dari kalian memproduksi laporan observasi ini? Ada. Manfaatnya apa? Menambah wawasan, betul sekali. Makanya kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kita tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas yang doa. Kak, sebelum pulang marilah kita membaca doa. Baca doa, dimulai. Baca doa, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.